Oh, Mas Abdullah Yaki kuliah di mana? Di Universitas Negeri Manado. Oh, jauh sekali. Besok kalau datang bawa ayam woku sama ikan woku. Kapan ke Jogja, Mas Abdul? Tunggu tiket, Mas. Oh, oke. Beliin lah mas sticknya. Kamu tuh dari kepala sekolah dong. Kepala sekolah gimana nih? Tiket nggak ada nih, online terus nggak asik. Kan jadi nggak bisa jalan-jalan di Jogja kalau online terus. Ya kan ya? Kan kalau belajar itu 30% belajar, 70% healing. Kalau di kota masing-masing mah healing apaan? Udah bosan. Ya, Mas Seneng ya? Tawa aja. Mas Seneng gimana? Di kantor Kantor mana? di pasar dulu mas. Kantor Oh. Unicam mas dia. Oh, udah di situ. Iya udah mas. Oh, ngapain? Cari wifi mas. Oh, Paketan ada tipis. berapa orang yang di sana? Ada berapa ya? Oh, udah ada 5 dari 18 orang. 18 orang. Halo Mbak Igusti Ayu Putu, ini pasti orang Jawa. Halo Mbak Igusti, kalau Jawa bahasa Balinya mana ya? Ini susah jadinya. Nggak bisa, harus on cam biar teman-temanmu tahu. Oke, udah semua ya? Salma udah semua ya? 17 orang mas. Kurang satu. Kurang 2 berarti. Kurang 2, oke. Johannes izin telat kata. Oh. Mbak Lili Carmila nggak bisa, Lili Carmila. Oh. Mbak Lili 2 orang. Oke, boleh kok. 2 akun, 3 akun boleh. Marco Manik. Ini yang bisa on cam cuma ada 3 orang nih. Abdi, Dimas, Nanang. Yang lain nggak mau. Sama Abdullah. Abdullah apa Yaki sih? Zaki. Oh Yaki. Oke, Yaki. Pakai. Salma, mau Yaki yang mana? Apa mas? Enggak jadi. Urusan pribadi itu mas. Oh iya. Oh, mulai ya. Apa tunggu? Mulai aja mas, nggak apa-apa. Tak suruh masuk di grup. Oke. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yundi. Seorang UX. Jadi saya UX ya, bukan UI sih. Lebih. Ini jadi UI, UX dan UI itu sebenarnya kalau di industri besar itu adalah 2 orang yang berbeda, bukan satu orang yang sama. Jadi kita belajar 2 ilmu dalam satu waktu gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam kelasku itu lebih banyak diskusi, bukan lebih banyak pembelajaran satu arah yang aku ngasih banyak materi itu enggak, tapi cuma ada beberapa slide yang kita bahas habis-habis
pertanyaan lagi. Jadi aku sih pengennya di kelas yang tak ampuh sekarang yang UI UX sama teman-teman itu banyak pertanyaan gitu. Jadi banyak tempat jadiin kelas ini tuh tempat diskusi, bukan tempat hanya. Yang penting aku tahu itu sih. Gitu ya teman-teman, sepakat ya. Jadi teman-teman banyak tanya aja gitu. Itu sih. Jadi di silabus untuk pertemuan pertama itu kita hanya belajar fundamental UI UX sih. Jadi cuma hanya kalian harus paham benar apa itu UI, apa itu UX. Nah, mungkin aku bakal share screen sih. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak teman-teman? Share screen-ku. Kelihatan Mas. Oke, tak kasih waktu 5 menit buat kalian lihat ini, terus nanti kita diskusikan bareng. Kalian pelajari aja nih, menurut kalian UX itu apa, UI itu apa, gitu. Cukup 5 menit aja. Terus jangan lupa kalau bikin sebuah resume atau min map, nanti biasanya di minggu selanjutnya bakal kita bahas gitu. Jadi nanti ketahuan siapa yang bikin, siapa yang enggak. Oke, cukup ya. Oke, menurut Mbak Lili aja. Menurut Mbak Lili, dari bagian tadi, selama beberapa menit kamu lihat itu, apa yang kamu bisa pelajari? Baik, kalau menurut saya, kalau UI itu dia pelajari tentang interface tampilan, kemudian desain tampilannya juga. Kalau UX dia mempelajari tentang user analisnya seperti itu. Desain masuk kemana? Kalau untuk desainnya terkhususnya di UI Pak, user itu. Terus tadi yang kamu desain apa di Desain idenya Pak, ide. desain ID nih. Oke. Yang lain? Abdi gimana? Oke. Menurutmu UI sama UX itu kerjanya bareng apa duluan mana? Kalau dia nggak bareng?
Wah, nggak kedengeran Abdi suaramu. Abdi, suaramu nggak kedengeran. Nanang, kamu bisa apa? Hmm? Jadi UI, unit dulu baru UX. Oh ya, oke, siap. UI dulu ya itu ya. Dicatat ya, dicatat ya. Menurut kamu UI dulu baru UX. Menurutmu? Ah, menurutmu? Ini yang UI dulu atau UX dulu itu, Pak? Ya menurutmu UI UX itu apa? Dari bagian tadi Oh, kamu lihat itu kalau apa? yang aku lihat tadi itu UI itu menurutku sebagai kayak tampilan desainnya, Pak. Jadi kayak tampilan gambaran di awal. Sedangkan untuk UX-nya ini kegunaan dari di dalamnya. Maksudnya itu kayak eh, apa ya, Pak ya? Fungsi yang ada di dalamnya itu kayak gimana gitu. Jadi dibutuhkan kayak research tadi, Pak. Kalau misalkan itu ibaratkan itu mall yang besar tapi tidak ada kamar mandinya, berarti kan itu UX-nya kurang, Pak. Tapi UI-nya udah bagus, udah besar kayak gitu, Pak. Berarti kalau dia kerja bulan mana? Gimana, Pak? Kalau dia kalau dalam suatu project dia duluan mana? Kalau menurut saya UX-nya dulu, Pak. Perluin terus dimasukkan ke dalam desainnya. Kamu udah pernah bikin desain atau udah pernah dapat klien? Di kuliah pernah bikin UI UX juga, Pak. Project Oh, kamu kuliah di mana? di Politeknik Elektronika di Surabaya. Oh, Politeknik Elektro ya, bikin UX ya. Bagian teknik informatika, Pak. Keren. Jurusan teknik informatika. Oh, nggak apa-apa, Abdi. Oke, berarti kalau menurut Abdi tadi UI-nya dulu, menurut Nanang UX-nya dulu ya. Oke, menurut siapa ya? Hilang teman. Menurut Ajal gimana? Arijal Kelvin Agustin. Agustin siapa lagi? Halo, Arijal. Wah, kecil banget. Ilmu kamu nggak bisa kelihatan, dah. Dia nani robot ini, topeng. Coba loading, Mbak. Oh, loading. Mbok yo jangan panggil aku Pak. Tua banget loh. Mas. Nah, gitu. Ya, Mas. Kalau di Jawa itu Mas. Mas. Jangan Om ya. Ya, betul, Mas. Iya. Kalau menurutmu gimana dari bagian tadi itu apa yang bisa kamu pelajari? UI itu interface-nya ya seperti di dalamnya, seperti yang sistemnya. Terus? Kalau UX user experience daripada jaringannya. Oh, berarti kerjanya duluan mana? UI. Oh, duluan UE ya? Mas. Ya. Oke. Itu duluan UE ya? Oke. Siap. Berarti yang duluan UX cuma Nanang, UI ada Arizal dan Abdi Selain.
Oke. Gimana dengan Mbak Putu? Eh, Mbak Putu gimana? Baik Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya duluan UX dulu Pak, baru UI. Kenapa? Karena kan pasti ketika kita ingin membuat sesuatu tuh kita memiliki ide. Nah, apa yang akan kita lakukan, produk apa yang goals apa yang akan kita dapatkan itu dari UX itu Pak. Item-item apa yang akan kita masukkan, kemudian setelah jadi barulah kita mempercantik dengan menggunakan UI begitu Pak. Kalau menurut saya. Berarti UX itu ngerjain apa aja menurutmu? Putu, suaraku nggak kedengeran ya? Gimana Pak? Jadi UX ngerjain apa aja? Jadi UX itu kayak dia memvisualisasikan kayak item-item apa yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi gitu Pak. Jadi lebih kegunaannya. Terus? Itu sih Pak yang baru saya tangkap. Oke. Kamu udah pernah bikin UX? Oke, siap. Satu kali lagi ya, tak jelasin ya. Oke, Syarif Al Faisal. Jadi kamu tadi lihat bagannya nggak? Oh, kedengeran. Tadi bagannya kamu lihat nggak? Bagannya. Yang aku sempat buka tadi. Oh, belum. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, Yudhistira Barus. Yudhistira Barus ya ada orang. Nah. Iya Mas. Arizal, Halo. kamu di mana? Oh, ada Yudhistira Barus. Kalau menurut saya Mas, UI itu lebih ke desain tampilan visual website atau aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan UX itu jalan aplikasinya bagaimana, serta experience yang didapat dari pengguna setelah melihat UI yang kita buat. Begitu, Mas. Oke, siap. Terus, jadi apa yang dikerjakan seorang UX? Wah, ini diskusinya kurang asik nih, nggak ada mukanya gua. Tester? Oke, yaudah tak jelasin ya. Jadi pertama itu siapa yang bekerja dahulu dari ketika aku masuk dari seorang project manager atau klien gitu kan. Nah, biasanya bekerja dulu adalah UX gitu kan, karena tahap riset dari sebuah aplikasi itu biasanya yang bertanggung jawab adalah seorang UX. Jadi kayak aplikasi untuk apa sih, terus misalnya kan gini, aplikasi untuk anak 5 tahun sama aplikasi untuk anak berbeda gitu kan. Dari situ dulu. Jadi UX itu berfokus pada pengalaman pengguna terhadap sebuah produk atau layanan. Jadi
misalnya gini, ketika ada sebuah aplikasi tombol di kanan atau di kiri, itu yang menentukan adalah UX designer gitu kan. Nah, tapi yang menentukan nanti misalnya kayak warnanya apa, bentuknya kayak gimana, itu nanti yang menentukan adalah UI designer. Jadi UI designer atau user interface itu atau desain antar muka pengguna adalah sebuah proses yang digunakan oleh desainer untuk membangun antar muka produk dan berfokus pada tampilan. Ya, jadi UI itu berfokus pada tampilan, estetika dan gaya desain gitu kan. Jadi intinya itu UI itu harus ngebuat tampilan itu si pengguna itu merasa menyenangkan atau nyaman gitu kan. Jadi itulah bedanya. Jadi kalau endingnya itu sama sebenarnya. Pengen UI sama UX itu endingnya sama. Mereka itu pengen bisa berlama-lama ketika menggunakan aplikasi itu sih. Silakan kalian catat itu. Itu ya. Nah, oke. Dari dua statement antara UI sama UX ini ada yang mau kita diskusi. Itu dulu aja. Kalian clear dulu. Apa UI, apa UX. Gitu. Kalau kalian udah oke, udah jelas, akan ke selanjutnya. Ada nggak? Ada yang ditanyakan? Boleh. Oke. Boleh, Pak. Boleh, Jackie. Boleh. Jadi yang dikerjakan itu UI dulu atau UX dulu, Pak? Yang betul. UX Atau dulu. boleh, atau terserah mau UX dulu atau UI dulu atau UI dulu baru UX gitu. Biasanya UX dulu karena yang riset aplikasi itu untuk apa biasanya seorang product manager sama UX designer sih. Gitu. Ini kalau konteksnya ini ya dia dilakukan dua orang berbeda. Ketika dilakukan oleh satu orang yang sama itu pasti tahap riset dulu. Gitu. Pasti riset yang dilakukan adalah ini aplikasi untuk apa, untuk siapa. Nah, nanti yang kedua adalah riset tampilannya mau gimana, warnanya mau seperti apa. Berarti UX dulu. Terima kasih, Mas. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Gimana? Kan saya web developer, Pak. Yes. Bagian developer. Penggunaan UX itu ibaratkan web developer kan ada front end dan back end, Pak. Apakah ada termasuk di situ? Ada termasuk di front end atau back end desain UX atau UI-nya, Pak? Terima kasih. Nah, kalau front end sama back end itu kan berhubungannya dengan desain arsitektur ya. Apa front end? Nah, biasanya udah selesai orang UX itu biasanya itu dia tahu gitu sistem mau dia dibikin gitu. Jadi biar nggak ada desain yang batas sehingga ketika udah masuk ke desain arsitektur udah di handover sama engineer itu ada beberapa fitur atau desain yang nggak bisa digunakan, ya kan? Nah biasanya ketika desain itu udah selesai bulan itu kan antara si UX, UI, PM sama engineer sih, gitu. Nah nanti dibahas lagi gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap gitu. Nanti ada beberapa tahap. Jadi ada dari mulai riset, terus ada mapping, terus ada wireframe, terus ada baru wireframe setuju, nanti baru desain UI-nya masuk kayak gitu, terus nanti baru handover sama itu engineer sih. Jadi ada beberapa tahap.
kan desain itu kan nggak bisa langsung jadi. Biasanya kan ada beberapa MPV ya. Misalnya kayak, oh desainnya segini dulu, oke, nanti diobrolin ini presentasikan ke tim engineer. Oh, oke, lanjut kayak gitu sih. Biasanya kan ada beberapa kalau kita apa, Mas Febrian? Sistem apa tadi Pak? Saya kurang dengar. Agile, oke, agile. Apa ya? Kalau agile nggak tahu apa ya yang enak ya. Saya bentar. Agile, kamu nggak tahu agile? AGILE. Halo Mas Febrian, suaraku nggak kedengaran. Kamu udah pernah, Mas Febrian itu udah pernah develop suatu produk belum? Belum Pak. Oh belum. Jadi kamu pernah pakai ini belum? Trello. Kamu tahu Trello nggak? Nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Nah nanti ini agak panjang sih. Jadi kalau engineer itu biasanya pakai Trello atau beberapa software yang lain gitu. Di situ ada backlog, ada lain-lain. Harusnya ada sih mata kuliah itu. Nanti mungkin diperjelas sama mata kuliah yang lain ya. Tapi prosesnya kayak gitu sih. Jadi desainnya jadi dulu, nanti dikoordinasikan sama tim engineer biar nggak ada miskomunikasi sih. Gimana? Oke Pak, baik Pak. Kayaknya Oke. saya kurang ini. Oke, Pak. Kurang apa? Masih ngerti itu Agile apa sama Trello. Mungkin bisa Nanti kamu cari ada di internet Agile itu Nyambung, apa. Pak. Ya, jadi gini. Tak jelasin sedikit ya. Agile itu adalah apa namanya metodologi pengembangan yang lumrah dipakai sama apa namanya dipakai oleh apa namanya startup gitu sih. Jadi misalnya gini, misalnya ada sebuah project di sebuah startup, gitu kan. Nah nanti itu sebenarnya semuanya itu jalan bareng gitu. Jadi misalnya ada bikin aplikasi, briefnya udah turun, ya kan? Nanti UI UX sama semuanya itu sebenarnya bisa jalan bareng dengan sistem itu, dulu. Si engineer-nya udah bisa nyiapin, udah mulai bisa desain gitu sih, pakai sistem itu. Itu Mas Febrian. Oke ya. Oke. Yang lain? Oke, nggak ada. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut Mas Syarif. Mantok. Gimana? Lanjut Kak. Gimana? Di kantor Kak. Oh,
Apa sih yang itu kan tadi secara definisi ya. Kalau UX itu ngapain? Gitu lah. UI itu ngapain? Nggak kedengeran Mas. Kurang paham di sananya saya. Oke, ada yang udah paham belum? Tak panggil satu ya. Ada yang belum pernah kepanggil siapa nih? Iki, IK 1E07 Fadil Ari. Siapa? Gimana Pak? UI UX ya Pak? Bukan, UI Halo. UX itu ngapain? Tahu jawabnya? Kalau UX itu tanggung jawabnya lebih ke pengalaman pengguna dalam besok cara penggunaan aplikasinya itu seperti apa, gitu Pak. Kalau UI Itu fokus apa kepada namanya? tampilan. Oke, itu masih luas sih. User Jadi, experience. kalau UX itu bertanggung jawab sama pertama. Kalian catat ya. UX itu bertanggung jawab pertama, satu, interaksi desain interaksi. Jadi interaksi desain interaksi. Jadi habis dari sini ke sini gitu kan. Yang kedua adalah dia bertanggung jawab membuat wireframe and prototype. Jadi wireframe dan prototype. Jadi sebelum UI itu biasanya bekerja setelah bekerja mendesain ya, bukan riset desain ya. Itu ketika wireframe-nya udah fix sih. Jadi wireframe itu kan sebuah desain yang isinya hanya kayak kotak gitu. Nanti UX itu dia harus mempermanis dengan estetika desainnya dia. Terus membuat arsitek informasi, gitu ya. Sama melakukan user research. Jadi yang melakukan user research itu adalah UX, gitu kan. Tadi yang awal tak bilang. Jadi ini yang gunain siapa, terus habitnya itu seperti apa sih si usernya itu. Terus yang memikirkan skenario. Nah, yang ketiga informasi arsitektur. Nah, yang terakhir tadi setelah user research adalah skenario. Yang dimaksud skenario adalah kayak gini. Misalnya gini, ketika dia gagal login, itu skenario apa selanjutnya gitu? Apakah dia harus daftar dari awal lagi, ataukah ada pemberitahuan email yang masuk? Nah, itu yang maksud dengan skenario. Oke, diulang bareng-bareng ya. Syarif, yuk diulang. Ada 5 yang dikerjakan sama UX. Yang dikerjakan sama UX itu ada interaksi desain, membuat wireframe dan prototype, arsitek informasi, melakukan user research, dan memikirkan skenario. Yes, betul. Ada yang mau ditanyakan dari 5 itu? Nggak ada ya? Lanjut ya? Oke, lanjut.
Saya senang nih kalau kalian nggak tanya-tanya. Oh, izin bertanya. Masih minim apakah PBB? Jika prototipe dari UI UX masih minim. Mas Abde bertanya, izin bertanya Kak, jika prototipe dari UX masih minim, apakah bisa dijadikan pertimbangan dalam membuat MVP? Enggak, harusnya nggak boleh minum, nggak boleh minim. Jadi harus sedetail mungkin gitu. Jadi ketika dia udah masuk tahap idealnya, ketika dia udah masuk ke tahap developing gitu, itu semua keperluan requirement dari klien itu udah selesai di tahap desain gitu. Karena kalau dia udah menjadi masuk ke desain arsitektur untuk sebuah produk itu udah di develop, itu lebih susah untuk kayak fitur ini gantilah. Oh iya kalau arsitektur back end-nya itu mendukung. Kalau enggak, itu bakal balik lagi gitu. Jadi fungsinya di depan itu buat dia tidak ada fase-fase kayak gitu. Jadi bolak-balik ini kan timeline-nya bisa mundur gitu. Kalau dia nggak clear di depan, kalau nggak prototipe-nya nggak detail banget. Oke. Lagi pertanyaan? Oke. Yang lain? Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Kalau UI itu tugasnya satu. Ada 5 tugas juga. Dia visual design. Jadi dia menentukan visualnya seperti apa sih itu. Oke, warnanya biru, biru putih. Oke, nanti desainnya elegan, desainnya chill karena anak-anak kecil gitu kan. Jadi nih gitu kan. Desainnya simple. Desainnya cukup kotak-kotak. Kenapa cukup kotak-kotak? Karena ini cuma digunakan oleh operator pabrik gitu. Ya nggak punya waktu ketika dia harus lihat banyak hal gitu. Dia cukup kotak-kotak jadi cukup gitu kan. Terus dia yang menentukan color. Jadi kan visual color. Terus dia yang menentukan grafik di sana, grafik desain. Grafik desain itu dalam arti kayak ada ilustrasi atau ada apa, ada foto atau macam-macam gitu kan, elemen desain masuk ke situ. Nah, ini dia juga berhak menentukan layout yang bagus. Jadi tadi kan UX itu dia kan bisa udah bikin wireframe ya, meletakkan tombol-tombol di sini nih. Nah, kalau dirasa UX ini kurang menarik gitu kan, Nah, si UX itu bisa mengajukan, oke, desainmu yang wireframe seperti ini saya rubah seperti ini ya, gitu kan. Tetap ada diskus jadi keduanya gitu. Terus yang terakhir adalah dia yang menentukan tipografi gitu. Mau pakai Arial, mau huruf Latin, mau huruf yang lain. Nah, itu adalah tugasnya UI. Nah, intinya kan UI itu pengen aplikasi itu indah gitu kan. Tuh. Makanya kadang engineering itu bisa membuat sebuah desain aplikasi itu ampilan aplikasi, tapi biasanya engineer itu lebih pendekatannya lebih ke UX. Jadi kalau biasanya kalau aplikasi atau web atau sistem yang di dalamnya nggak ada orang UI, itu biasanya ya cukuplah kotak, yang penting itu berfungsi. Kalian pasti dengar kalau anak-anak IT, oke lah, yang penting berfungsi sih. Gitu, nggak perlu indah, nggak perlu ini. Nah, itu biasanya yang ditanyakan
Ada yang ada yang mau didiskusikan? Lanjut berarti ya. Berarti udah kelar dong materinya. Tutup berarti kelasnya. Oke, aku bakal share biar kalian kalian lebih jelas ya fundamentalnya UI sama UX. Jadi nggak cuma kayak semuanya sama gitu ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Ada Mas. Ada. Kelihatan. Nah, ini bakal lebih jelas lagi kalau kalian bisa membedakan UI sama UX. Ini kan UI sama UX. Nah, tujuannya UI adalah membuat tampilan lebih menarik. Tujuan UX adalah memberikan kenyamanan saat memakai produk. Gitu kan. Fokus. UI itu mempengaruhi kesan pertama, gitu kan. Terus, tapi kalau UX itu bertanggung jawab dengan kepuasan dan pengalaman pengguna ketika menggunakan produk. Jadi kayak web building, UI desain mockup, UX desain wireframe, gambar prototipe yang dihasilkan. Elemen yang menjadi tanggung jawab UI itu gambar, warna, video, animasi, tipografi, button, visual interaksi, dan lainnya. Kalau UX, usability, fitur-fitur, struktur desain, interaction desain, navigasi, copywriting, hingga branding. Kalau kalian mau menjadi salah satunya, kalian harus punya skill ini. Kalau skill yang dibutuhkan UI adalah desain grafis, sama desain branding, sama creative thinking. Nah, UX itu harus bisa apa sih? Pertama riset, analisis thinking, problem solving, critical, dan creative thinking. Jadi UX itu lebih apa ya? Lebih kompleks sih. Itu makanya kalau di dunia kerja itu UX itu gajinya lebih tinggi sih. Gitu. Nah, gimana sih kerjaannya UI UX itu sampai bisa di hand off design ke developer? Dia pertama adalah dia understanding apa problem dan goal dari sebuah produk. Jadi dia harus mengetahui gitu. Jadi dia harus menggali informasi dari klien atau dari brief, di mana brief itu berasal. Dan itu informasinya harus clear gitu. Karena membuat aplikasi untuk umur sekian dan umur sekian itu sangat berbeda gitu. Nah, nanti kalau kalian belajar Trello atau yang lain gitu, ada bisa dipecah-pecah gitu. Itu ada namanya backlog. Backlog itu sesuatu yang besok nanti akan dikerjakan. Nah, nomor 1 sampai 3 ini adalah tugasnya UX. Jadi dia mulai sketch menjadi wireframe, gitu kan, dan resell. Dia harus risetnya harus kencang juga gitu kan. Semuanya itu pas nggak sih komponennya gitu. Terus habis itu ketika udah oke semuanya, UI bekerja, wireframe menjadi desain visual, gitu kan. Terus nanti setelah jadi desain itu diprototipkan oleh seorang UX gitu kan. Udah pas belum? Ketika udah oke, nomor 6 baru di hand off desain ke developer. Oke? Cuma dari saya 3 slide. Yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kelas kita tutup. Salma, boleh nggak sih tutup kelas lebih dini? Boleh-boleh aja sih Mas sebenarnya. Soalnya enggak semuanya udah ngerti nih. Nggak ada yang mau tanya. Kalau di kelas film kemarin waktunya kurang ya, tapi kalau ini lebih deh. Ada yang mau dikenalkan atau oke. Ada yang pernah ngebuat sebuah aplikasi atau web? Udah pernah desain UI sama UX-nya? Kalau web pernah. Yuk, di-share. Kita lihat bareng-bareng. Dibuat ke ininya, Kak. Soalnya kan itu nyambungnya ke udah masuk ke hosting, Kak. Enggak, aku mau lihat fitmanya aja. Atau adabnya. Vincentius MD. Halo. Vincentius. Oke, enggak ada. Enggak ada. Mana? Kamu di mana? Di mana? Di kantor. Oh, di kantor. Kamu ada pertanyaan nggak tadi? Apa udah jelas banget? Sekarang belum ada. Oke. Nanti yang ada. Oke. Yudhistira Barus, Iya Mas. ada pertanyaan? Kalau dari saya kayaknya tidak ada Mas. Oke, berarti tanya. Ya. Oh, yang dimasuk arsitek informasi itu apa sih? Tugas UX tadi? Menurut saya Mas, kalau information architect itu seperti jalan aplikasi apa yang akan ditekan oleh pengguna, seperti feature-featurenya, langkah-langkah ke user dalam menggunakan aplikasi tersebut, Mas. Bedanya sama skenario apa? Skenario itu menurut saya Mas, kalau misalnya terjadi error. Oke, kamu udah ngerti. Sip. Dicatat ya teman-teman. Tadi kan nggak ada yang tanya itu, nggak ada yang minta dijelasin satu-satu. Oke, Mbak Lili, kalau user research tuh ngapain aja ya? Apa aja yang di research? Baik, kalau menurut saya Mas, di research user research itu UX-nya tuh cari tahu apa saja experience yang Yes. Yes. Halo.
Yes, gimana? Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Terdengar. Berarti kalau UI designer itu biasanya memikirkan kayak mengenai desainnya, kayak warna, seumpama warna tombol itu bagusnya untuk apa gitu, terus beban tombolnya itu seperti apa, dan peletakan tombolnya seperti apa. Terus kalau kayak UX designer itu kayak lebih ke tombol ini dibutuhkan untuk apa ya gitu. Terus terus dan masalah apa yang bisa dijawab oleh tombol ini. Oke, begitu Mas. Sebenarnya peletakan tombol itu yang menentukan si UX sih. UX. Jadi kayak misalnya kayak kalau di HP itu kan banyak aplikasi itu tombol OK-nya itu biasanya banyak di kanan kan, gitu kan? Yeah. Karena mayoritas orang di Indonesia itu dia menggunakan HP, dia bisa satu tangan gitu kan, gitu kan. Nah, jadi dia kanan biar cepat gitu, dan mata itu kan, mata kanan itu cepat gitu kalau melihat kayak oke. Oh, nah biasanya cancel dia diletakkan di sebelah kiri. Nah itu yang menentukan UX. Tapi nanti bentuknya tombolnya mau bulat, segitiga, setengah bulat, atau kotak-kotak, atau bergerigi. Nah itu tugasnya si UI. Gitu. Oke, ada lagi Mas Ariziel Kevin Agustino, dipanggil Ino. Gantinya. Oke, kembali ke Mbak Lili tadi ngapain? Kalau user research itu apa aja yang di riset? Riset dari pasarnya Mas, mungkin kayak dia mau cari tahu keinginan pengguna itu supaya dia bisa lebih berikan insight yang lebih. Ya itu kan secara umum. Aku pengen lebih detail sih. Kamu ngapain aja ketika kamu riset user itu? Ada yang mau bantu jawab sama Mbak Lili Carmila? Kalau kamu riset user itu, kebutuhan user itu apa aja itu secara detail? Mungkin saya mau bantu jawab, Kak. Kalau kebutuhan user itu kan tergantung dari aplikasi yang kita buat itu berupa apa. Contohnya aplikasi pemesanan. Otomatis yang kita tampilkan di situ produknya, terus detail-detail produknya sampai kerincian hingga laporan pembeliannya harus ada. Menurut saya itu, Kak. Oke. Yang harus kalian tahu ketika kalian dapat brief itu adalah itu aplikasi siapa yang mau pakai? Siapa yang pakai? Dari situ dulu. Kalau aplikasi itu yang pakai, sorry ya, tidak untuk menghina siapapun ya. Misalnya aplikasi itu yang pakai misalnya adalah buruh sama yang pakai seorang manajer, itu kan berbeda, gitu kan? Kayak gitu sih. Jadi dari situ dulu, itu aplikasi mau dipakai sama siapa sih, gitu kan? Nanti baru kalian riset yang lain-lain. Oh, oke, ini aplikasi buat tukang becak misalnya gitu. Terus kalian riset, oh tukang becak itu dia biasanya umur berapa sih, ya gitu kan? Oh, kalau umur sekian itu cenderung suka dengan bentuknya seperti apa sih, kayak gitu. Oh, nanti UI masuk, oh UI riset juga, oh buat tukang becak, oh kalau tukang becak itu warnanya itu seperti apa sih, gitu. Bentuk-bentuknya itu mau seperti apa sih, nah kayak gitu. Jadi ketika kalian dapat brief, itu kalian harus clear dulu, itu mau dipakai siapa. Jangan sampai kalian ngedesain untuk misalnya untuk orang menengah bawah,
itu kalian kasih high teknologi. Secara branding mungkin kalian, oh oke ya, aplikasinya bagus, tapi secara user friendly, dia nggak tahu, Mas, aplikasimu kok bingungi ya, kayak gitu. Nah, dari situ, nanti kalau kalian udah masuk ke ini bisnis, itu nanti kalian, user itu ada namanya competitor research. Competitor research itu gini, misalnya kalian bikin aplikasi jual beli online, oke kan? Kalian mikir, oh yang di pasaran udah ada apa? Misalnya jual beli online apa ya? Apa misalnya? Tapi Pak. Apa? OLX. Tokopedia. OLX. Misalnya OLX. OLX itu kan jual beli online ya. Oke. Kalian sebagai OLX sama Tokopedia duluan mana? OLX ya? Oh, misalnya OLX sama Tokopedia. Nah, pasti Tokopedia itu ngebuat sebuah desain untuk dia. Itu pasti dia tanya, lihat desainnya OLX. Oh, OLX ini secara desain masih kurang ini, secara fitur masih kurang ini. Nanti tak perbaiki di sini ya, kayak gitu. Nah, itu namanya competitor research. Itu sih. Jadi ada user, ada di dalam user itu nanti kalau udah ketemu mau dipakai siapa, terus nanti kalian riset, oh di luar udah ada kok aplikasi serupa gitu. Nah, aku mau bikin juga nih hampir yang sama. Oke, berarti biar aplikasi ini ada yang mau pakai, laku, berarti aku harus lebih bagus dari kompetitor gitu. Itu untuk research. Oke ya. Tadi ada yang mau pamer ya, Mas Syarif? Mau ngeliatin desain Figma? Itu use case sama user navigasinya apa gimana? Ya kamu bikin produknya itu desain ininya. Saya waktu itu pakai Bootstrap. Oh berarti langsung desain, nggak pakai Figma, nggak pakai itu? Enggak. Wow. Nah itu yang tak masuk tadi di depan. Beberapa engineer itu dia bisa ngedesain, tapi pasti yang dipikirkan itu pasti yang penting fiturnya jalan. Betul nggak? Anggap statementku benar nggak? Betul, Pak. Iya, ya gitu deh. Halo Mas Rafiq. Iya, Mas. Oke. Oke, ada yang lain? Ada yang mau didiskusikan lagi? Mas Indi. Yes. Jadi yang tugas pas user riset tadi itu sama aja kayak dia menentukan target marketnya gitu ya, Mas. Jadi perilakunya, pekerjaannya, kebutuhannya, terus solusi dari produk yang dibuat untuk pengguna itu ya kayak gitu tuh, Mas. Yes, betul, exactly. Betul sekali. Nah, tapi gini Mas, kadang itu kan kadang itu udah ada beberapa klien yang udah punya itu. Nah, biasanya itu emang harus divalidasi sih. Jadi walaupun klien itu udah bawa ini aplikasinya buat ini kan dia biasanya udah ada kayak tim internal gitu ya. Tugasnya UX itu biasanya harus divalidasi itu kayak tadi yang kamu ngomongin tadi. Validasinya harus sedetail itu. Oke. Ada yang lain? Mas Dimas sudah pernah desain? Sudah pernah, tapi belum pernah selesai. Jadi gampang bosan, Mas. Oh, gampang bosan. Oke. Ya diselesaikan sih. Ya. Mungkin saya bisa share screen, Mas. Boleh.
Tapi belum selesai nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Cuma halaman beranda. Ngatur mood. Enggak juga sih. Mood itu bakal kalah ketika ada sesuatu di rekening itu masuk. Ya kan? Ya, Vi. Kamu nanti, Raffi, kamu udah pernah desain belum? Saya belum pernah, Pak. Mas. Kalau hanya begini, Mas. Ini pakai apa sih? Pakai Figma ya? Iya. Ini kamu mau bikin apa? Kayak tampilan website gitu. Nah, ini kamu bikin ini riset dulu nggak? Kamu mau bikin apa? Kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya dibuat pas apa? Mau ada acara game jam gitu loh Mas. Jadi kita ngumpulin game developer. Nanti yang startup baru, game developer yang baru-baru itu dia bisa ngumpulin website di sini. Tapi sayangnya timnya bubar. Jadi ini ya. Mau lihat dong risetmu secara tertulis apa secara ide? Cuma kayak diobrolin aja gitu loh Mas. Enggak. Nah, jadi gini, kalau kalian membuat sebuah produk apapun itu, usahakan semuanya itu tertulis gitu. Walaupun satu tim, itu wajib tertulis karena kalau hanya obrolan, terkadang persepsi itu bisa nggak sama gitu loh. Bahkan sesuatu yang tertulis pun nanti bisa beda persepsi gitu. Apalagi cuma hanya diobrolin gitu. Jadi kita harus mulai mencatat sih. Apapun itu. Tapi udah bagus kok. Jadi Terima kasih Mas. biar kalian nggak bosan ngebuat sebuah desain atau pembelajaran. Kalian itu kan harus butuh motivasi ya. Dan nasi. Nah, kalian coba gini. Buat desain, terus masuk ke Dribble atau apa gitu kan. Itu kan nanti bisa jadi portofolio. Terus nanti tujuan kalian itu nanti bisa dijual. Nah, ketika bisa dijual itu kan berarti ada reward. Nah, kalau kalian udah punya kalau kalian udah bikin sesuatu dan udah dapat reward, itu pasti semangatnya beda. Misalnya desain kalian laku berapa dolar gitu, pasti kan semangat banget itu. Wah, ini bisa menjadi sebuah pekerjaan iseng-iseng. Coba aja. Gitu Mas Dimas. Tadi siapa ya? Mas Arif ya? Yang mau lihatin desainnya? Ini ya, bootstrap-nya. Produknya. Aku mau lihat dong. Gimana Mas? Yang tadi udah di apa namanya, produk yang udah di iniin. Ya udah saya. Ya lah, apa-apa. Wow, apa ini? Kelihatan nggak Mas? Dari use case-nya, kalau tampilannya tuh kayak ini, rancangannya kayak gini. Ini berapa 3 apa nih? Ini tugas TA. Enggak, itu penelitian ilmiah saya. Iya, penelitian ilmiah. Itu kayak gini hasil outputnya. Outputnya mana? Yang udah jadi hostingnya. Ayam kampus. Oh, hostingnya nggak dilanjutin Mas. Oh, ayam kampus ilo. Oh, oke. Jual ini ya, jual beli produk ya. Oke. Iya Mas. Dari 17 orang ini siapa yang mau fokus ke desain UI UX? Siapa yang tertarik?
Apa semuanya yang mau nge-develop? Kan dua di sini itu kan nanti dibagi dua kelompok ya. Dua kelompok itu kan masing-masing ada UI UX-nya ya. Berarti ada 2 orang yang jadi UI UX ya. Iya nggak sih? Mas Nanang jago. Iya Mas, bener Mas. Bener ya? Iya. Berarti nggak ada yang mau desain nih. Semuanya ngoding. Mas Nanang, mana desainmu? Mau lihat dong? Nanang Aditya ya? Nunjukin apa Pak ini Pak? Nunjukin desainmu lah yang pernah kamu buat. Oke, bentar Pak ya. Oke. Mana nih? Bentar Pak, masih buka WA lemot Pak. WA? Oh WA? Oke. Oke, sambil nunggu Mas Nanang, kalian tak kasih tugas ya. Ya, semangat. Oke, catat. Kalian ngedesain sebuah mau web apa aplikasi ya? Pilih ya. Nggak kedengeran. Web apa aja, aplikasi? Pak, web. Web. Sistem web apa komponen profil web? Mungkin Mas sesuai divisi aja Mas kan kamu. Sesuai divisi ya? Oke. Enggak sesuai divisi. Kalau komponen profil terlalu mudah. Kalian bisa desain sambil merem. Oke. Kalian desain sebuah sistem. Kalian outputnya nanti sistem ya. Kalian nanti ngebuat sebuah sistem web atau aplikasi, ya kan? Kalian mulai dari riset user dulu. Misalnya gini, contohnya gini. Kalian mau bikin aplikasi jual beli mangkok. Nah, kalian bikin dulu user analisisnya dulu, sama kompetitor analisisnya dulu. Nah, itu nanti dilanjut sampai nanti outputnya menjadi sebuah desain aplikasi jadi. Kalau kalian rajin ngerjain aplikasi atau web jadi. Berikut prototipenya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Jelas semuanya.
Ya, Mas Anang. Das. Mas Anang, mana? Oke. Abdi. Ya tadi toh udah keluar kok. Iya, benar Pak, tadi menyalakan mic Pak. Ini dulu bikinnya itu Pak, pas ada project sama tim di kampus. Project akhir. Oke. Akhir UAS gitu Pak. Oke. Si Abdi. Oke. Untuk stakeholder-nya sendiri, itu ada dari kampus itu ada P3M atau bagian pengabdian Pak. Jadi di situ kami tanya-tanya ke dia tentang pengabdian, terus kira-kira kalau misal dibuatin web itu apa saja gitu. Terus? Dan untuk loginya di sini ada dosen sama P3M Pak. Ya masih kayak gini sih Pak. Ya bukan kayak gini, kan itu berdasarkan kebutuhanmu sebenarnya. Iya, berdasarkan kebutuhan. Kalau emang usernya data yang masuk harus data banyak seperti ini, mau memperindah seperti apapun ya tetap isinya data-data kan. Iya Pak. Oke, itu bagus sih. Cuma warnanya hijau banget ya. Lotosi itu. Ya, itu warnanya diubah Pak. Diubah. Itu keliru. Cuman belum diubah di apa? Di UI-nya belum diubah, cuman di itunya udah diubah. Di webnya. Ada aku mau liatin juga lah desainku satu. Aduh. Ya. Kamu mau lihat desain apa? Cuma tapi yang bisa diungkap cuma yang ini doang sih. Apa namanya? Yang UI. UX-nya nggak boleh diungkap. Jadi udah jadi UI-nya. Wireframe kayak gitu nggak boleh diungkap. Lama ya internetku. Namanya. Enggak bisa peratapannya. Nggak boleh. Oke, aku share ya. Satu aja ya. Mungkin jadi ini. Kelihatan tuh. Ya belum tak share. Dulu aplikasi yang dibikin untuk nge-trace dia udah tes genus di mana aja dan reportnya itu bisa ditaruh di sini, kasih ini. Jadi kalau ngebuat desain harus sedetail ini, misalnya kayak login sign up. Itu seperti ini UX-nya, dia harus pick apa, loginnya, harus siapin. Ini Ini udah share screen apa belum? Gimana?
Udah share screen apa belum? Oh, masa belum sih? Udah. Belum muncul. Belum muncul. Astagfirullah. Sorry. Astagfirullah. Nah, Mas Rom. Udah belum? Belum, Mas. Belum. Belum, Mas. Salah berarti. Kita ulangi lagi ya. Aku nggak bisa screen Sal. Dari awal, Mas. Bisa Dari salah. awal. Aku nggak bisa screen Sal. Kenapa ya? Jelek mungkin internetmu, Mas. Ini enggak? Berarti tombol buat subscribe-nya enggak keluar? Tadi kan keluar. Iya. Coba live dulu terus masuk lagi, Mas. Ya, aku keluar dulu ya. Assalamualaikum. Udah bisa, Mas. Udah. Suaranya Mas Yudi mati, Mas. Tes. Masuk, Mas. Masuk, Mas. Oke. Ini kelihatan belum apa ini di layarmu? Kelihatan, Halo? Mas. Apa? Kelihatan, Mas. Ya, Warna kelihatan, biru kan, Mas. Mas? Oh. Ya. Jadi ini tahun 2000 apa 2001 ya, aku lupa. Aku sempat di sini buat aplikasi Ginos. Kalau kalian tahu Ginos, nah aplikasi ini itu intinya itu si pihak Ginos itu pengen apa namanya hasil dari tes itu bisa termasuk ke sini kayak Peduli Lindungi gitu kan. Nah, buatnya harus sesimpel mungkin. Nah, jadi ini sebenarnya ada skenario dan macam-macam, cuman nggak boleh diungkap sih. Jadi sini kayak gini. Nah, ini untuk kayak sedetail ini gitu loh. Login Skype-nya harus kayak gini disiapin. Ini belum skenario. Kalau skenario lebih banyak lagi. Terus onboarding-nya harus disiapin juga. Gitu kan. Terus brandanya harus gimana. Gitu kan. Ini apa? Jadi gitu kan. Jadi misalnya kayak di sini nanti di sini dia udah keluar itu hasil tesnya di depan, terus dia bisa nyeken di sini ini gini dong. Nah ini sebenarnya udah ada skenario di sini berarti ini ke sini jadi udah ada gini.
Jadi ini kedetailan produk paling baru 25% sih kalau kayak gini doang tuh. Nah, gitu. Kalau ini kepala alum apa ya? Jadi kayak apa ya? Tester bukan tester apa ya? Buat gambaran, buat kayak di apa namanya research itu terkadang itu kita menemukan user itu hanya tahu mau bikin ini, tapi secara detail itu dia nggak tahu mau apa. Nah, tugasnya kita itu juga harus memberikan contoh gitu loh, apa yang mau oleh si customer gitu. Nah, sampling kayak gitu, nah bikin sampling kayak gini. Jadi kayak makanya kayak desain ini nggak original, ininya masih lorem ipsum. Jadi lorem ipsum ini tulisan-tulisan ini itu nanti tanggung jawabnya si seorang UX gitu. Ini mau diisi apa gitu. Terus tapi kalau ilustrasi ini tanggung jawabnya seorang UI itu. Kalau ini peletakan tombol di sini itu UX yang ini, tapi yang menentukan warnanya biru sama ini si UI. Gini. Jadi ini aplikasi untuk mengukur besaran daya di setiap apa ya, device di setiap ruangan. Jadi scan. Nah, ini ada dashboardnya. Bisa pilih tanggal. Nah, ya gitu. Kalian pasti nggak begitu jelas. Kalau kita lebih jelas, kalau aja itu sih. Ada yang mau ditanyakan atau perkara tugas tadi atau gimana? Ingin bertanya Mas, untuk perkara tugas tadi itu pengumpulannya bagaimana Mas? Jadi, formatnya apa, terus ditaruh di mana kumpulnya? Enggak sih, nanti paling tak absen satu buat dibahas. Oh berarti ya harus dikumpulin di sebuah forum. Jadi kayak kita diskusikan apa yang kamu kerjakan gitu kan, bareng-bareng gitu sih. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak di kampus gitu sih, yang ini Pak kasih nilai gitu, walaupun tulisannya kadang nggak ngeliatin. Aku nggak kayak gitu. Jadi bikin sedetail mungkin, terus carilah referensi gitu. Kalau kalian ilmunya untuk riset tadi masih kurang jelas, kalian cari referensi jadi sedetail mungkin. Jadi kayak riset user itu usia, terus usernya di mana, kayak gitu-gitu, itu harus detail gitu, harus clear di awal. Soalnya kalau itu nggak clear di awal, itu nanti kamu pasti di tengah itu pasti ada proses, Mas, aku mau ganti konsep, Mas, ini kayaknya desainku nggak cocok deh. Nah itu di tengah itu pasti kayak gitu. Itu sih. Ada lagi? Saya izin bertanya Mas. Oke. Kan tadi metodenya yang agile itu ya Mas. Oh ya, agile. Kalau misalnya perbedaannya sama waterfall itu apa? SDLC. Apa gue? Waterfall. Waterfall itu aku baru dengar ya. Waterfall itu dari bawah ke atas. Kayak dari awal tuh perencanaannya, begitu implementasi itu termasuk dari UI UX. Kalau aku sih hampir sama sih ini tuh sama Agile, cuma Agile
itu biar lebih cepat. Hello. Aku nggak berani sih share Trello. Nanti kalau ketemu aja. Jadi Agile itu lebih daripada yang tadi, tapi prosesnya tetap sama sih. Ada perencanaan, ada testing kayak gitu, ada analisa, ada implementasi. Gitu sih, Mas. Baik, Mas. Terima kasih. Iya. Waterfall. Emang yang pakai waterfall itu kamu pernah mau pakai di mana? Cari. Kebetulan saya makainya metode waterfall. Di kampus? Apa di kantormu? Di ini waktu bikin web itu. Dia pakainya waterfall. Cuma soalnya nanti dia tuh pakainya mungkin secara sederhananya waterfall ya, tapi nanti di dalamnya itu kalau untuk pesan-pesan lebih kompleks lagi itu ada kayak design thinking kayak gitu-gitu sih, critical thinking itu lebih luas lagi sih. Tapi coba ya nanti tak pelajari ya waterfall itu apa bedanya sama waterboom. Kayaknya waterboom bisa buat dingin-dinginan. Coba kita belajar bareng untuk beberapa metode itu. Tapi itu bukan kelas UX sih sebenarnya. Oke, yang lain? Mbak Putu, sudah jelas? Putu, Gusti, Ayu, Putu, Johannes, Ronaldo. Mas Ronaldo? Mas Ronaldo nggak ada ya? Mas Marco Manik, ini Mas apa Mbak sih? Marco Manik. Kelihatan Ya, Mas. katanya. Gimana? Kamu belajar apa? Nyimak enggak ya? Apa, Mas? Ayo, coba jelasin apa yang tak jelasin tadi dari awal. Dari awal tadi, Mas, tentang UI UX. Oke, terus? Baru tentang tugas-tugasnya, Mas. Jadi ini, Mas. Baru grafik desain, baru penentu layoutnya, terus baru itu aja sih, Mas. nggak bisa, tadi ada 5 baru nyebut 3. Bentar, Mas. Nah, kamu gimana? Lagi pasar. Oh, ngapain? Makanya maaf dengan sedikit bising. Ya, tadi Mas membantu orang tua sih. Oh, membantu. Iya, sekalian jum dekat pasar. Oke, berarti yang 2 lagi apa Mbak Lili, Carmila, kurang 2 nih. Tugasnya UI tadi itu kurang 2, apalagi? Wah, kan pertama itu dia desain visual tampilannya, color, grafisnya juga. Terus UI design juga yang menentukan layout yang sesuai dan token yang sesuai juga. Nah, pertanyaanku satu. Kalau aset-aset foto itu masuk yang mana?
Aset foto maksudnya, Mas? Misalnya ada aset-aset gitu. Di situ dimasukin foto, dimasukin apa, itu masuk yang mana? Masuk di grafik desainnya, Mas? Ya? Di grafik desainnya? Ya, boleh. Ya, masuk di situ. Oke, lumayan nyimak lah ya. Tugas aman, kamu mau bikin apa? Mungkin mobile, Mas. Yang aplikasi. Mobil apa? Masih dipikirkan, Mas. Oke. Jual beli ikan teri. Keren itu. Jadi cuma hanya ikan-ikan teri gitu. Siapa lagi ya? Semua. Vincent? Ya, Pak. Aman? Mama nanya semuanya, Pak. Terus tempat lainnya juga dibikin semua, Pak. Aduh, nggak Kayak tadi kedengeran kan, nih, Vincent. Gimana? kayak tugasnya dibikin kayak yang tadi yang Bapak share screen tuh ya. Yang di Mas. Bukan loh. Karena tampilan komik aja. Tugasnya itu aku nggak dengar banget ya suaramu. Kamu boleh ketik deh. Pokoknya tugasnya itu baru sampai level kamu mau buat apa dan risetmu setajam apa. Udah gitu doang. Baru level sampai situ toh. Oke. Maulana Lutfiah. Halo, Mbak, apa masih? Oke, nggak ada orangnya. Aku senang kalau kalian online gini ya. Online aja nggak ada orangnya. Muhammad W. Oke, ada Maaf orangnya. Mas, tadi ke belakang. Ke belakang. Ya, fotomu aja membelakangi juga. Jadi, kenapa UI dan UX itu harus kompak? Mbak Maulana. Mungkin kenapa UX dan UI harus kompak, karena untuk UX sendiri dia kan berfokus pada pelayanan sebuah produk atau dia yang ngerancang memberikan pengalaman yang menyenangkan. Nah, UI sendiri itu dia proses untuk tampilan gaya desainnya gimana. Jadi kalau misalnya mereka agak kompak, bagaimana cara produk itu jalan gitu, Mas? Jalan kemana? Bukan jalan. Berhasil. Tapi bagaimana? Bukan. Salah. Bagaimana user itu nyaman dan mendapatkan experience yang menyenangkan kalau mereka nggak kompak. Iya, Mas. Jadi UX itu menawarkan kenyamanan gitu. Jadi kalau kamu mau nyaman, carilah UX. Itu kali ya. Terus kalau interface itu lebih kayak menarik di mata gitu loh. Gitu. Oke? Ya, Tugas Mas. aman, kamu mau bikin apa? Mungkin saya di bagian mobile developer, untuk tugasnya belum dipikirkan mau buat apa, Mas. Oke. Risetnya harus tebel ya. Harus detail. Mas Ronaldo, tadi udah tak panggil lah. Tapi nggak ada jawaban ya. Oke, Mas Ronaldo nggak ada jawaban. Mas Fadil Ari, Gimana? Ya, gimana? Kamu mau bikin apa? Mungkin saya dari mobil mau ikut juga mobil, Mas. Udah mau bikin apa? Aplikasi apa? Jual beli mungkin, Mas. Masih dipikirin juga sih. Oke. Mobil ada berapa orang?
Mobile di sini kayaknya 7 sih, Mas. 7 orang itu yang boleh jual beli hanya satu. Kayak kan ada banyak lini bisnis nih. Jadi 7 orang itu harus ada dari 7 lini bisnis yang berbeda. Misalnya ada transportasi, layanan transportasi, jual beli satu, terus layanan apa gitu ya. Oke, setuju ya? Setuju. Senang awal pada setuju ini. Enggak setuju lah. Lah kenapa? Ya, nanti kalau 7-7-nya jual kalau beli misalnya sama pembelian jual beli kan banyak Kak ininya. Kan misalnya Ya, jual beli contohnya. A, jual beli B, misalnya jual beli knalpot misalnya ya. Kan itu beda lagi sistemnya sama jual beli baju. Risetnya kan pasti berbeda juga, Pak. Oh ya, ya udah jual beli boleh cuma ada 3 orang yang menyajikan aplikasi jual beli. Oke? Yang 4 lagi berupa layanan. Oke. Itu udah. Gusti Ayu Putu. Ini manggilnya harus apa sih? Oke, nggak ada orangnya. Oh, ada. Ayu, Mas. Oh, Ayu. Ayu mau bikin apa? Saya mau bikin web. Tapi untuk web. perancangannya bagaimana untuk siapanya itu masih dipikirkan, Mas. Oke, siap. Febrian Dide. Oke, nggak ada. Mau bikin apa lo? Saya web developer, Pak. Oh, kamu web developer ya? Mau bikin apa lo? Nggak dengar suaramu apa sih? Mau buat web, Pak. Web. Iya, web apa? Belum dipikirkan, Pak. Oke. Pokoknya nggak boleh komponen profil lo ya, ingat ya. Berupa sistem. Oke, yaudah, oke. Ini kelas sampai jam 11 ya, Salma? Iya, Mas. Oh ya, oke. Karena ini kelas sampai jam 11, udah jam 11 lewat 11, kita tutup, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, boleh kok japri di jam kantor tapi. Oke ya. Udah ya. Nggak ada pertanyaan kan? Oke, nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Pak tunggu nih. Cukup, Mas. Oke, cukup. Siap. Bagus. Ya wes, kita tutup ya. Sampai ketemu offline. Offline kapan nih kalian pada di Jogja? Nggak tahu. Insya Allah minggu depan. Minggu depan, insya Allah ada 1%-nya yang tidak menghendaki. Oke, nggak apa-apa. Oke, Yaki, sampai ketemu minggu depan. Oke ya, semuanya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih, Mas. Selamat ya. Selamat siang. Terima kasih banyak dari Topik Nama. Semoga sehat selalu. Ya. Semangat Nobel. 3 ya, 3. Mas Dimas. Selamat siang, Mas Dimas. Dah.